Berikut adalah biografi lengkap dan rinci mengenai Anaximander dari Miletus. Ia adalah satu filsuf prasokratik terpenting yang menjadi penerus Thales dan guru dari Anaximenes. Anaximander dari Miletus, bapak kosmologi dan penemu gnomon. Profil singkat. Nama lengkap Anaximandros Ho Milesios. Lahir tahun 10 sebelum Masehi di kota Miletus, Ionia, sekarang wilayah Turki. Meninggal tahun 546. Sebelum Masehi di usia sekitar 64 tahun. Aliran filsafat prasokratik sekolah Milesia. Gela, the father of cosmology, the first metaphysician. Guru, Thales dari Miletus. Murid, Anaximenes. Riwayat hidup. Anaximander lahir di kota Miletus, pusat perdagangan dan kebudayaan yang sangat maju pada masa itu. Ia adalah murid kesayangan dari Thales, tokoh filsuf pertama dalam sejarah barat. Berbeda dengan gurunya yang lebih banyak mengamati air dan alam, Anaximander memiliki jiwa penjelajah dan peneliti yang lebih luas. Ia dikenal sebagai orang yang sangat sistematis, suka membuat peta, dan berani mengemukakan teori-teori yang sangat radikal untuk zamannya. Ia adalah Bromprietri yang menuliskan pemikirannya dalam bentuk prosa, bukan puisi seperti kebiasaan sebelumnya, sehingga karyanya menjadi landasan bagi penulisan ilmiah di masa depan. Sayangnya, tulisan aslinya yang berjudul Periphysios tentang alam hanya tersisa sedikit fragmen saja hingga saat ini. Pemikiran dan penemuan besar, konsep apeiron yang tak terbatas. Ini adalah ide terbesar dan paling brilian dari Anaximander yang membuatnya berbeda dari gurunya Thales. Thales berpendapat bahwa asal mula segala sesuatu adalah air. Anaximander berpikir, jika air adalah asalnya, bagaimana air bisa berubah menjadi api yang panas atau angin yang kering? Satu unsur tertentu tidak bisa menciptakan lawannya sendiri. Maka ia mengemukakan bahwa asal mula alam semesta bukanlah unsur fisik yang bisa dilihat, melainkan sesuatu yang disebut apeiron. Artinya yang tak terbatas. Yang tak terbatas ruang dan waktunya, abadi, tidak bertua, dan tidak memiliki batas. Apeiron adalah zat primordial yang melahirkan segala sesuatu dan segala sesuatu akan kembali kepadanya. Ini adalah konsep metafisika pertama dalam sejarah filsafat. Bumi mengambang di angkasa. Anaximander memiliki pemikiran yang sangat maju dan mengejutkan. Ia berpendapat bahwa bumi tidak ditopang oleh apapun. Bumi berada tepat di tengah alam semesta dan tetap diam karena jaraknya yang sama, jauh dari segala arah. Pada masa itu, orang percaya bumi ditopang oleh punggung raksasa, kura-kura, atau tiang. Anaximander adalah orang pertama yang menyadari bahwa bumi mengambang bebas di ruang angkasa. Ia menggambarkan bentuk bumi seperti tabung atau drum, silinder, dan manusia hidup di salah satu permukaannya. Teori evolusi dan asal-usul makhluk hidup. Anaximander juga dianggap sebagai pelopor teori evolusi ribuan tahun sebelum Darwin. Ia berpendapat makhluk hidup pertama lahir dari air yang dipanaskan oleh matahari. Manusia purba tidak lahir seperti sekarang. Mereka lahir dari jenis ikan atau hewan air yang memiliki kulit keras. Ketika mereka cukup dewasa dan bisa bertahan hidup, barulah mereka keluar ke darat. Alasannya sederhana, bayi manusia butuh perlindungan dan makanan lama. Jika manusia sudah ada sejak awal dunia, mereka pasti tidak akan bisa bertahan hidup. Jadi manusia pasti berevolusi dari bentuk yang lebih sederhana, astronomi dan alat ukur. Ia memperkenalkan gnomon, jarum penunjuk waktu, ke Yunani. Alat ini adalah tongkat yang ditancapkan ke tanah untuk mengukur bayangan matahari, sehingga bisa menentukan waktu, musim dan garis lintang. Ia membuat peta dunia pertama yang sangat detail dan juga membuat globe atau model bola langit. Ia membagi bumi menjadi 3 zona. Zona panas, zona dingin, dan zona sedang tempat kita tinggal. Hukum alam semesta. Anaximander memiliki pandangan filosofis yang indah tentang keseimbangan alam. Ia berkata, segala sesuatu saling membayar hukuman dan ganti, rugi satu sama lain sesuai dengan urutan waktu. Artinya Anaximander juga dianggap sebagai pelopor teori evolusi ribuan tahun sebelum Darwin. Ia berpendapat, makhluk hidup pertama lahir dari air yang kaka oleh matahari.
Manusia purba tidak lahir seperti sekarang. Mereka lahir dari jenis ikan atau hewan air yang memiliki kulit keras. Ketika mereka cukup dewasa dan bisa bertahan hidup, barulah mereka keluar ke darat. Alasannya sederhana, bayi manusia butuh perlindungan dan makanan lama. Jika manusia sudah ada sejak awal dunia, mereka pasti tidak akan bisa bertahan hidup. Jadi manusia pasti berevolusi dari bentuk yang lebih sederhana. Astronomi dan alat ukur. Ia memperkenalkan gnomon, jarum penunjuk waktu, ke Yunani. Alat ini adalah tongkat yang ditancapkan ke tanah untuk mengukur bayangan matahari, sehingga bisa menentukan waktu, musim dan garis lintang. Ia membuat peta dunia pertama yang sangat detail dan juga membuat globe atau model bola langit. Ia membagi bumi menjadi 3 zona. Zona panas, zona dingin, dan zona sedang tempat kita tinggal. Hukum alam semesta. Anaximander memiliki pandangan filosofis yang indah tentang keseimbangan alam. Ia berkata, segala sesuatu saling membayar hukuman dan ganti. Rugi satu sama lain sesuai dengan urutan waktu. Artinya alam semesta bekerja berdasarkan keseimbangan. Panas mengambil tempat dingin. Musim panas datang lalu pergi memberi jalan ke musim dingin. Dakta yang boleh berlebihan. Jika ada unsur yang mendominasi terlalu lama, alam akan menghukumnya dengan mengembalikannya ke keseimbangan semula. Ini adalah konsep keadilan kosmis, Dika. Pengaruh dan warisan. Anaximander adalah sosok yang menjembatani cara berpikir mitologis menjadi cara berpikir rasional ilmiah. Kontribusinya yang terbesar adalah memperkenalkan konsep abstrak, apiron yang menjadi cikal bakal konsep Tuhan atau zat abadi dalam filsafat, membebaskan pemikiran manusia dari mitos bahwa bumi ditopang oleh sesuatu, menjadi inspirasi bagi ilmu astronomi, biologi, dan geografi modern. Ia membuktikan bahwa akal budi, manusia mampu memahami rahasia alam semesta tanpa harus bergantung pada cerita dewa-dewa.